Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Yang kami hormati kepada beliau Bu Linda Ikawati SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman ilmu hukum 1 semester 2 yang kami cintai, sayangi, dan banggakan. Di sini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai acara ekstradisi. Adapun anggota dari kelompok 10 Hukum Internasional, yang pertama ada saya, Sabrina Nurbaiti, ada Asa Levina, ada Saniatun Karimah, dan yang terakhir ada Alvin Khairiyah. Apa sih itu acara ekstradisi? Nah, ekstradisi sendiri merupakan penyerangan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan. Untuk lebih lengkapnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Saya akan melanjutkan apa yang sudah Mbak Sabrina jelaskan. Yang kedua yaitu tentang definisi ekstradisi. Nah, definisi ekstradisi di sini menurut para ahli ada beberapa. Yang pertama yaitu menurut Le Oppenheim. Nah, ekstradisi adalah penyerangan seseorang terdakwa atau terpidana di wilayah suatu negara di mana seseorang tersebut dituduh telah melakukan atau telah dipidana sebuah kejahatan oleh negara yang wilayahnya merupakan tempat di mana dugaan tindakan pidana itu terjadi. Yang kedua, menurut J.G. Stark, acara ekstradisi adalah merujuk pada suatu proses di mana melalui perjalanan internasional ataupun kesepakatan timbal balik, suatu negara menyerahkan kepada negara berdasarkan permintaan negara tersebut. Nah, seseorang tersangka atau terdakwa dalam tindakan pidana tersebut yang dilakukan di wilayah hukum negara yang meminta atau yang memiliki kompetensi untuk mencoba hukum pelaku tersebut. Saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh teman saya tentang definisi ekstradisi. Yang kedua dari J.G. Stark, ekstradisi adalah merujuk pada suatu proses di mana melalui perjanjian internasional ataupun kesepakatan timbal balik, suatu negara menyerahkan kepada negara lain berdasarkan permintaan seseorang tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan di wilayah negara hukum yang memiliki kompetensi untuk mencoba menghukum pelaku. Yang ketiga dari Bassiouni, ekstradisi adalah sebuah proses resmi di mana seseorang diserahkan oleh suatu negara ke negara lainnya berdasarkan perjanjian internasional, asas timbal balik atau hubungan baik atau berdasarkan peraturan nasional. Poin C, pengertian ekstradisi. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerangan yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan menghukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Khairiyah di sini akan menjelaskan tentang asas-asas ekstradisi. A. Asas kejahatan ganda atau double criminality. B. Asas kekhususan atau speciality. C. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik atau no extradition of political criminal. D. Asas tidak menyerahkan warga negara atau no extradition of national. Yang E. Asas ne bis in idem atau non bis in idem. F. Asas daluarsa atau lapse of time. Yang pertama, asas kejahatan ganda. Asas kejahatan ganda merupakan suatu perbuatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi haruslah merupakan kejahatan baik menurut hukum requesting state maupun requested states yang pada umumnya terlihat perjanjian ekstradisi. Yang terlihat pada perjanjian ekstradisi. Kemudian ada 3 sistem dalam perumusan kejahatan ganda, yaitu pertama,
sistem daftar atau list system atau enumerative system. Yang kedua, sistem tanpa daftar atau eliminative system. Yang ketiga, sistem campuran atau mixed system. Yang kedua, asas kekhususan. Ekstradisi hanya dapat dilakukan perbuatan yang secara tegas dijadikan dasar permintaan ekstradisi. Yang ketiga, asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik. Yang pertama, permintaan ekstradisi tidak diperbolehkan jika kejahatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi itu adalah kejahatan politik. Kemudian yang keempat, yaitu asas tidak menyerahkan warga negara. Requested state berhak menolak permintaan ekstradisi yang ditujukan kepada warga negaranya sendiri. Hak yang dimiliki ini bukanlah berarti bahwa negara tersebut melindungi penjahat. Negara tersebut dapat mengadili orang yang bersangkutan kepada asas nasional aktif. Yang kelima, asas non bis in idem, yaitu requested state berhak menolak permintaan ekstradisi jika orang yang diminta diekstradisi tersebut sudah pernah diadili dan telah memperoleh putusan. Yang keenam, asas daluarsa, yaitu requested state berhak menolak permintaan ekstradisi jika penuntutan atau pelaksanaan hukum dari kejahatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi itu telah lewat waktu, atau baik menurut hukum requesting state maupun requested state. Kemudian saya akan membawa kemudian yaitu tujuan ekstradisi. Ekstradisi pada dasarnya adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan tidak dapat menghindari dari penuntutan atau pemidanaan, karena sering suatu negara dan wilayah dipergunakan sebagai tempat berlindung orang jahat. Kemudian peran ekstradisi dalam negara yaitu sangat dibutuhkan oleh negara, karena dalam mengatasi dibutuhkannya kerjasama antar negara dengan ekstradisi sebagai penghubungan. Dalam konteks hubungan antar bangsa, ekstradisi digunakan sebagai mekanisme dalam mencegah dan memberantas kejahatan internasional. Terima kasih. Demikianlah pemaparan mengenai acara ekstradisi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, ada sedikit closing statement dari kelompok kami. Jangan jadikan pengetahuan hanya sebatas pengetahuan saja, namun carilah kebermanfaatan di dalamnya. Apabila dari awal sampai akhir kelompok kami banyak kesalahan, kami minta maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.